Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat. Kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran asinkronus untuk topik keempat, yang ini adalah pertemuan ke-13 untuk mata kuliah Teori Konseling Kognitif. Nah, kali ini kita akan belajar tentang strategi konseling kelompok pada pendekatan konseling rasional emotif behavior. Nah, teman-teman, kita akan berfokus kepada 6 topik bahasan pada kali ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang aspek-aspek khusus pada strategi konseling kelompok RIBT. Jadi, yang pertama kita akan belajar dulu apa yang membedakan konseling kelompok RIBT dengan pendekatan konseling kelompok yang lain. Lalu yang kedua, kita akan belajar tentang bagaimana caranya pemilihan anggota dan seperti apa komposisi konseling kelompok pada RIBT. Yang ketiga, kita akan belajar tentang bagaimana proses pelaksanaan konseling kelompok RIBT. Yang keempat, kita belajar tentang metode-metode apa saja yang dapat digunakan sebagai strategi konseling kelompok RIBT. Dan yang keempat, kita akan belajar tentang bagaimana rules atau aturan dasar dalam konseling RIBT yang ini adalah aturan wajibnya. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang keterbatasan atau limitasi dari pendekatan konseling RIBT pada setting kelompok. Nah, jadi kali ini kita akan berfokus kepada konseling dengan setting kelompok dengan pendekatan RIBT. Nah, saya rasa teman-teman semuanya di sini pasti sudah pernah mempelajari konseling kelompok, baik pada pendekatan behavioral, pendekatan postmodern, atau pendekatan yang lainnya. Nah, untuk mempermudahnya, maka kali ini kita akan belajar kekhususan atau karakteristik khusus atau karakteristik spesial dari pendekatan konseling RIBT sehingga kita bisa tahu dan bisa membedakan bagaimana setting pelaksanaan konseling kelompok dalam kerangka rasional emotif behavior terapi ini. Baik, teman-teman, kita langsung saja membahas untuk kajian yang pertama. Nah, sebelum kita membahas pada kajian yang pertama, saya ingin ingatkan lagi kepada teman-teman semua bahwasannya hakikat dari konseling RIBT itu adalah counter doktrinasi, yang mana munculnya belief itu akibat adanya proses doktrinasi dalam diri diri sendiri. Nah, doktrinasi itu kita terus memunculkan ide-ide atau pikiran-pikiran yang mendoktrin diri kita sehingga dapat membangun sebuah belief. Nah, apabila pikiran atau idenya itu bersifat rasional, maka belief kita juga akan rasional. Tetapi jika doktrin dari pikiran atau ide-ide kita ternyata itu sifatnya itu negatif, maka yang terbentuk adalah keyakinan yang irasional. Dan di sini tugas konselor itu adalah untuk mengencounter dari proses doktrin kita yang mana doktrin itu terjadi karena kita mendoktrin diri kita sendiri. Dan konselor di sini juga akan membantu kita dalam menumbangkan irrational belief dengan cara memberikan doktrin yang berkebalikan dengan cara mendoktrin pikiran kita sendiri dengan hal-hal yang bersifat irasional. Dan di sini konselor pun juga menggunakan dinamika kelompok ya dalam setting konseling kelompok untuk mengcounter doktrin atau irrational belief dari anggota kelompok. Nah, dalam konseling kelompok ini ingat bahwasannya dinamikalah yang digunakan sebagai sarana untuk menumbangkan irrational belief atau digunakan sebagai sarana untuk mendoktrin irrational belief menjadi pikiran atau keyakinan yang lebih rasional. Nah, teman-teman, jadi ini ada beberapa karakteristik khusus dalam konseling kelompok RIBT yang kemudian ini dapat kita jadikan sebagai patokan dalam eh, mengimplementasikan strategi konseling kelompok RIBT. Yang pertama, konseling kelompok RIBT itu by invitation and contract. Kenapa by invitation? Karena konseling kelompok itu pada umumnya ada beberapa prosedur ya pada untuk awal perekrutan anggota konseling kelompok. Yang pertama itu tanpa undangan dan kontrak itu dibuat juga lebih luas. Itu untuk konseling yang lain. Tapi untuk khusus untuk konseling RBT itu by invitation dan kontrak. Kenapa by invitation? Karena dalam konseling RBT itu ada syarat-syarat khusus untuk dapat dimasukkan sebagai member atau dimasukkan sebagai anggota kelompok. Nah, syarat khususnya itu yang pertama, setidaknya
anggota dari konseling kelompok yang akan direkrut ini yang pertama setidaknya dia sudah pernah 2 sampai 3 kali melaksanakan konseling individual dengan pendekatan RIBT. Bahkan dalam bukunya Ellis dia menyebutkan di, institutnya atau di Albert Einstein Institute, dia menyebutkan bahwasanya minimal 5 kali seorang calon member dalam konseling kelompok itu sudah harus pernah melakukan konseling individual RIBT minimal 5 kali baru dia bisa direkrut. Nah, lalu yang kedua adalah by contract. Kenapa by contract? Di sini menekankan bahwasannya, para member konseling RIBT itu sudah paham betul kebutuhannya apa, dan sudah sadar betul bahwasanya dalam konseling kelompok RIBT itu tujuannya mereka adalah untuk diri, belajar bagaimana caranya mendispute sehingga ketika keluar dalam proses, sesi konseling atau proses terapi, mereka dapat secara mandiri untuk mendispute atau mengkonselingi dirinya sendiri ketika mereka merasa ada belief irasional yang mengganggu emosi dan juga perilaku mereka. Oleh karena itu, dalam konseling RBT, by invitation, dan kontrak itu adalah hal yang sangat penting dan sangat mutlak. Dan di sisi lain, kontrak itu juga digunakan sebagai sarana untuk menentukan SOP atau kesepakatan yang perlu benar-benar disepakati dan dijunjung oleh setiap member dalam konseling kelompok RIBT ini. Dan yang kedua, konseling kelompok RIBT ini menekankan adanya kesadaran dari member terhadap kebutuhannya. Kan ada juga konseling kelompok yang tidak terlalu menekankan adanya kesadaran terhadap kebutuhan. Nah, kalau di konseling RIBT ini, member atau calon anggota itu dia harus sudah sadar betul bahwasannya, oh oke, saya tahu tentang konsep atau kerangka cara berpikir RIBT dan oke, saya sudah melakukan setidaknya 5 kali konseling sesi individual dengan pendekatan RIBT. Nampaknya kali ini saya harus masuk ke dalam situasi baru dengan konseling kelompok. Karena dengan konseling kelompok saya akan mendapatkan perspektif baru. Karena dengan konseling kelompok saya akan lebih tahu bagaimana susahnya, kepayahannya orang-orang lain yang mungkin sedang struggling dalam hidupnya yang kemudian mereka sama-sama, bersatu dalam sesi konseling kelompok sehingga dapat sharing, dapat saling memberdayakan. Nah, seperti itu. Jadi nggak bisa konseling kelompok RBT ini merekrut member di mana dia belum punya pengalaman sama sekali terhadap konseling RBT dan juga tidak bisa merekrut member yang dia itu belum pernah melakukan konseling RIBT secara individual dan apalagi tidak bisa konseling kelompok RIBT ini merekrut member yang dia belum ada pengetahuan sama sekali tentang konsep rasional emotif behavior terapi. Jadi setidaknya menjadi member konseling kelompok, dia sudah tahu apa itu rational belief, apa itu irrational belief, bagaimana kerangka ABC, mereka juga sudah harus tahu, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, adanya dominasi aspek kognitif daripada hubungan emosional. Nah, teman-teman juga harus ingat bahwasannya motor atau mesin atau senjata dalam konseling RBT itu adalah proses dispute. Nah, ketika dalam setting kelompok, maka setting kelompok itulah dibuat untuk mendispute masalah seseorang atau masalah konseli, yang mana dispute-nya itu tidak hanya datang dari konsel saja, tapi juga datang dari member-member yang lain. Nah, bayangkan saja kalau kalian atau member ini belum pernah memiliki pengalaman sama sekali dalam, konseling individual RBT, lalu dia didispute oleh banyak orang dalam sesi konseling kelompok itu, bayangkan betapa dia mudah tersinggungnya, betapa dia mudah, merasa patah hati, karena baru sekali ini kok langsung didebat sama banyak orang, kayak gitu kan. Nah, ini terkecuali kalau member ini sudah pernah melakukan layanan konseling, RIBT secara individual, otomatis dia sudah punya pengalaman bagaimana rasanya di-dispute. Nah, oleh karena itu dia tidak akan kaget ketika masuk dalam sesi konseling kelompok, ketika dia harus di-dispute oleh banyak orang. Nah, oleh karena itulah, dalam konseling RIBT, ketika kita menjadi member di sana sudah tidak mementingkan hubungan emosional, artinya diri kita sebagai member itu sudah seharusnya tidak tersinggung lagi, tidak merasakan hard feeling ketika didispute oleh member yang lain. Karena dalam konseling RBT, hubungan emosional itu tidak penting. Yang lebih penting adalah aspek kognitif. Bagaimana dispute member A masuk dalam pikiran kita, kita proses. Bagaimana dispute dari member B masuk ke dalam pikiran kita, kita proses. Dan dispute-dispute dari anggota member yang lain bisa kita gunakan sebagai cara untuk menumbangkan irrational belief dalam diri kita. Itulah yang kita butuhkan dalam dinamika strategi konseling kelompok RIBT. Lalu
aspek khusus yang keempat adalah dalam konseling kelompok RIBT untuk belief dan consequences-nya itu rata-rata bersifat homogen. Artinya dalam satu kelompok sesi konseling kelompok RIBT, belief antara satu member dengan member yang lainnya itu cenderung sama. Dan juga consequences seperti perasaan, emosi, atau perilaku-perilaku yang muncul sebagai akibat dari belief yang irasional tadi itu rata-rata juga sama. Biasanya konseling kelompok RBT di Indonesia itu mengelompokkan consequences itu berdasarkan bidang sosial, atau dalam bidang masalah akademik, atau dalam bidang permasalahan secara personal atau pribadi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian itu barulah dimasukkan dalam suatu kelompok konseling yang memiliki belief dan juga consequences yang relatif sama. Sedangkan untuk activating event-nya, karena setiap orang itu mengalami fenomena dan juga kejadian yang berbeda-beda, maka dalam satu kelompok itu, activating event atau A-nya itu relatif heterogen atau bermacam-macam. Dan yang terakhir, untuk aspek khusus yang membedakan konseling kelompok RIBT dengan konseling kelompok yang lain adalah menggunakan dinamika kelompok untuk mengencounter irrational belief. Sekali lagi, dinamika kelompok itulah yang kemudian digunakan sebagai sarana untuk belajar. Beberapa penelitian itu menyebutkan bahwasanya dengan menggunakan dinamika kelompok, selain individu itu dapat berkembang jauh lebih baik, dia juga mampu untuk mengetahui situasi sosial di antara teman-teman member lainnya, sehingga dia tidak merasa bahwa dirinya yang paling bermasalah, yang paling menyedihkan, atau yang paling sengsara kayak gitu. Nah, di sisi lain kalau saya biasa menggunakan analogi bahwasannya irrational belief itu adalah sebuah pohon tinggi yang perlu kita tebang, maka dalam setting konseling kelompok RIBT, pohonnya itu ada beberapa macam dan berjejer satu sama lain. Pohon satu dari member A, pohon yang kedua dari member B, pohon yang ketiga dari member C, dan seterusnya. Nah, istilahnya kita perumpamakan dalam suatu sesi itu yang dibahas permasalahannya adalah konseling A dengan irrational belief pohon satu, kayak gitu. Nah, proses dinamika konseling kelompok ini antara anggota satu dengan anggota yang lainnya masing-masing mendispute. Nah, setelah itu diharapkan tumbangnya pohon ini menjadi sebuah efek domino bagi anggota kelompok yang lain. Jadi kelompok yang lain itu tidak hanya sibuk mendispute, tapi anggota kelompok lain itu juga berpikir ternyata eh, irrational belief dalam dirinya itu sebenarnya dapat tumbang dengan cara-cara yang dapat digunakan ketika anggota kelompok si A yang kita bahas tadi permasalahannya itu didispute oleh teman-teman yang lain. Jadi, ketika dalam sesi konseling kelompok ada member yang istilahnya tidak dibahas permasalahannya di hari itu, maka dia tidak hanya sibuk untuk membuat dispute atau mendispute eh, member yang dibahas masalahnya, kita sebut presenter aja ya, tidak tidak sibuk membahas atau mendispute apa member presenter, tapi dia juga menyerap bagaimana ketika dispute itu saling menumbangkan eh, dari pikiran irasional belief dari presenter tadi itu kemudian diresapi sebagai caranya dia secara mandiri untuk mendispute dirinya sendiri. Seperti itu, teman-teman. Kita lanjut. Nah, berikutnya di sini adalah bagaimana peran konselor dalam konseling RIBT. Nah, peran konselor dalam konseling RIBT ada beberapa macam. Yang pertama, konselor itu tidak hanya menunjukkan dengan penuh semangat, mempertanyakan, menantang, bahkan merobek atau menumbangkan keyakinan irasional. Jadi di sini konselor itu sifatnya aktif direktif ya teman-teman. Lalu yang kedua, konselor itu juga mendorong seluruh anggota kelompok mencari dan mendebatkan apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan oleh anggota lain. Jadi benar-benar memberdayakan anggota kelompok yang lain ya. Lalu yang ketiga, terus-menerus mengajarkan anggota kelompok berpikir realistis dan logis atau empiris untuk menentang filosofi irasional dari anggota lain. Nah, di sini juga ditakutkan jangan-jangan adanya irrational belief dari satu anggota ini dapat mempengaruhi anggota yang lain untuk ikut-ikutan irrational belief. Nah, oleh karena itu di sini kenapa konselor dalam konseling RBT itu harus terus-menerus secara aktif, direktif, bahkan sangat aktif direktif untuk mengajarkan bagaimana caranya berpikir realistis, secara logis, dan juga empiris. Dan peran dari konselor RBT dalam konseling kelompok yaitu
Konselor mengatur atau men-setting, konseling kelompok itu sebagai sebuah laboratorium analoginya. Karena dalam laboratorium itu setiap anggota kelompok, baik perilakunya, emosinya, gestur tubuhnya, dan motoriknya itu sama-sama saling diamati, sama-sama saling diobservasi. Sehingga kita bisa membaca bagaimana ekspresi dari masing-masing anggota kelompok ketika terjadinya proses konseling, baik ketika saat di asesmen ABC-nya, bagaimana responnya, lalu kita juga bisa melihat bagaimana ekspresi ketika di-dispute, kita bisa memperkirakan, responnya, kita bisa memperkirakan stimulasi dispute berikutnya. Nah, itulah kemudian mengapa konselor dalam setting konseling kelompok RBT itu harus menggunakan strategi dengan menganalogikan konseling kelompok seperti sebuah laboratorium di mana semua elemen yang ada dalam diri konseli atau semua elemen yang ada dalam diri, para member anggota kelompok itu sama-sama saling diamati. Kita lanjut, ke next slide, yaitu tentang bagaimana cara pemilihan anggota kelompok dalam konseling RBT. Nah, pemilihan anggota kelompok ini ada beberapa macam, klausul yang perlu kita perhatikan benar-benar ya. Yang pertama, anggota kelompok itu setidaknya pernah menjalani sesi individu untuk penyaringan. Seperti yang saya katakan di awal bahwasannya, member konseling kelompok RBT setidaknya minimal 5 kali pernah mengikuti konseling RIBT secara individual, ini kata Elis. Tapi, semakin berjalannya waktu tidak harus 5 kali, 1 atau 2 kali dirasa cukup sebagai syarat agar mereka tuh tahu sebenarnya bagaimana pandangan atau konsep dari RIBT itu sendiri. Lalu yang kedua, menghindari adanya kelompok yang terlalu tidak disiplin, banyak bicara, autis, skizoid, lalu terlalu agresif, sulit bekerja sama. Nah, oleh karena itu kita juga harus melihat kembali member-member kita apakah dia adalah tipikal orang yang sangat cerewet, apakah dia tipikal orang yang agresif, suka menyinggung, suka mendebat dengan, cara-cara yang tidak baik, atau, sulit untuk diajak bekerja sama, atau bahkan kita juga berhati-hati ya dengan konseli atau member yang dia tuh terlalu bagus, terlalu memiliki cognitive skill yang bagus, sehingga ketika dia memiliki pemahaman yang terlalu bagus terhadap konseling RBT, lalu kita masukkan dalam konseling kelompok yang pengetahuannya tidak setara, maka justru kita akan, mengeluarkan dia karena kita, kasihan sama dia. Seharusnya dia sudah dapat berkembang secara optimal dan ketika dia memiliki kemampuan yang bagus dalam RIBT lalu kita masukkan, takutnya dia akan, terpengaruh dengan, eee irasional belief yang mungkin itu akan dimunculkan dari anggota kelompok yang lain. Dan mungkin saja itu juga akan menjadikan dia wasting time kayak gitu. Nah, lalu yang ketiga, ketentuannya adalah jumlah laki-laki dan perempuan itu harus seimbang dengan kategori tahap perkembangan yang sama. Jika dalam satu kelompok itu laki-lakinya 3, setidaknya perempuannya itu juga 3 atau 4 dan sebaliknya. Setidaknya perbedaannya itu hanya 1 atau 2 orang saja. Mungkin 2 orang tidak bisa dimasukkan ya, maksimal mungkin perbedaan 1 orang, laki-laki 3, perempuan 4, atau perempuan 4, laki-laki 3. Dan yang paling dianjurkan adalah proporsi yang sama antara jumlah laki-laki dan perempuan. Dan di sisi lain ini yang cukup paling penting adalah tahap perkembangannya itu harus sama. Kalau remaja umur 17 sampai 21 tahun, maka ya gunakan saja remaja umur 17 sampai 21 tahun. Jangan sampai mencampurkan remaja 17 tahun sampai 21 tahun, lalu tiba-tiba memasukkan member baru di mana dia baru berumur 12 tahun. Atau member baru yang terlalu dewasa berumur 30 tahun. Nah, itu tidak boleh ya dalam konseling kelompok RBT. Lalu yang terakhir adalah mendorong anggota yang setidaknya telah menjalani 5 kali sesi terapi. Nah, ini sudah saya jelaskan di awal tadi. Jadi inilah ketentuan-ketentuan pemilihan anggota kelompok yang direkomendasikan menjadi strategi yang cukup efektif dalam konseling kelompok RIBT. Nah, teman-teman, ini adalah aspek-aspek penting ya dalam proses pelaksanaan konseling RIBT. Setidaknya di sini ada 8. Yang pertama adalah transference aspek, ada counter transference aspek, ada intervensi level, orientasi proses versus konten, ada mengidentifikasi tema pada proses kelompok, lalu juga ada aktivasi here and now, ada bekerja dengan anggota kelompok yang sulit, dan juga ada tingkat aktivitas konselor dan juga anggota. Kita akan bahas satu persatu dulu. Yang pertama adalah transference aspect. Nah, transference aspect ini adalah fenomena di mana anggota kelompok itu mentransfer perasaan, emosi, atau pengalaman dari hubungan masa lalu mereka ke
konselor atau anggota kelompok lainnya dalam konseling. Nah, dalam menghidupi situasi macam ini, konselor itu penting sekali ya, untuk menyadari dan juga mengelola transparansi itu dengan lebih bijak. Dengan demikian dapat lebih membantu konseling itu untuk mengidentifikasi transparansinya, memahami asal-usulnya dan mengubah kembali pola pikirnya yang tidak sehat. Nah, lalu yang kedua ada counter transference aspek, yaitu reaksi secara emosional atau secara psikis yang dialami oleh konselor atau anggota kelompok terhadap anggota kelompok satu terhadap situasi dalam sesi konseling. Nah, eee, fokus pada konteks kebutuhan anggota kelompok dan memfasilitasi proses konseling yang efektif ini hal yang paling esensial untuk dilakukan ketika terjadi counter transference aspek. Lalu yang keempat, ada yang namanya intervensi level. Nah, intervensi level ini merupakan cara konselor atau fasilitator konseling dalam mengintervensi atau bertindak terhadap pikiran-pikiran emosi dan juga perilaku anggota kelompok yang mungkin barangkali di situ perlu dispute. Nah, oleh karena itu penggunaan dispute ini sebagai sarana yang sangat penting untuk mengubah irrational belief ke rational belief dan melibatkan dinamika kelompok. Dan anggota kelompok pun secara keseluruhan itu diharapkan dapat memaknai dispute itu yang digunakan sebagai cara untuk mendebat satu sama lain. Sehingga tadi yang saya bilang ada efek domino. Kalau kita menebang satu pohon, di mana satu pohon ini adalah satu irrational belief dari satu anggota atau satu member, maka proses mendebat irrational belief tadi ini dapat dimaknai, dapat dibelajari oleh setiap anggota sehingga mereka dapat memperoleh pengetahuan baru lagi untuk mendispute dirinya sendiri atau juga digunakan sebagai sarana untuk mendispute anggota kelompok yang lain yang akan dibahas pada sesi konseling kelompok berikutnya. Dan yang keempat adalah mengidentifikasi tema pada proses kelompok, yang mana di sini menekankan pentingnya fokus pada pengalaman dan juga interaksi yang terjadi di sesi konseling saat ini daripada terlalu banyak memperhatikan masa lalu atau khawatir tentang masa depan. Dan identifikasi tema ini sangat penting karena ketika tema ini memiliki antusiasme dan kemiripan ketertarikan antar satu anggota bahkan seluruh anggota, maka proses konseling kelompok itu pasti akan cenderung lebih efektif dan lebih hidup, bahkan juga lebih dapat membangun satu sama lain. Jadi penentuan tema itu sangat penting. Dan sebaiknya tema pun juga perlu diberitahukan kepada, member ketika awal kali kita memberikan invitation di awal. Kita lanjut. Nah, yang kelima yaitu adalah mengidentifikasi tema pada proses konseling kelompok yang berfokus pada upaya konselor untuk mengenali pola atau tema yang muncul secara konsisten dalam interaksi antar anggota kelompok selama sesi konseling. Jadi tema itu tidak berdasarkan dari minat saja tetapi juga berdasarkan dari proses konseling itu sendiri. Nah, biasanya tema seperti ini akan muncul ketika proses konseling ini cenderung membahas tema yang sama terus-menerus, seperti itu. Dan yang keenam adalah orientasi proses atau konten versus konten ya. Nah, kalau orientasi proses itu membantu menciptakan lingkungan konseling yang lebih aman, mendukung, dan beradaptasi dengan dinamika kelompok. Sedangkan yang berorientasi konten itu konselor harus memastikan bahwa masalah setiap member dan pikiran irasional yang mereka miliki itu dapat ditangani secara efektif dan juga relevan. Jadi sebagai konselor dalam konseling kelompok RBT perlu menekankan pertimbangan pada orientasi proses dan juga orientasi konten. Yang ketujuh adalah bekerja dengan anggota kelompok yang sulit. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri ya, bahwasanya dalam konseling kelompok itu pasti ada aja member yang mungkin dia terlalu agresif, ada saja member yang sangat pendiam, lalu juga ada member yang sangat tidak disiplin. Nah, kita juga harus, bisa menghadapi situasi-situasi semacam itu sebagai seorang konselor dalam konseling kelompok RIBT. Nah, hal itu mengacu pada strategi dan juga teknik yang digunakan oleh konselor untuk membantu anggota kelompok yang mungkin menghadapi tantangan atau resistensi. Resistensi itu diakibatkan mungkin dia memang mengalami penolakan dalam proses konseling kelompok. Mungkin dia sudah terlalu tersinggung atau dia sudah tidak bisa tune in lagi, sudah tidak klop lagi dengan anggota teman-temannya yang lain dalam konseling kelompok itu. Sehingga dapat menimbulkan situasi di mana dia sudah tidak inline lagi, tidak bisa involve lagi dalam konseling kelompok. Dan barangkali itu juga bisa disebabkan karena anggota yang lain itu bersifat tidak disiplin, sangat agresif,
atau mungkin tidak patuh, kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir adalah tingkat aktivitas konselor dan anggota kelompok. Nah, merujuk pada seberapa aktif terapis atau konselor dan anggota kelompok yang terlibat dalam proses konseling, ini mencakup peran aktif konselor dalam memfasilitasi sesi konseling, serta tingkat partisipatif dan juga kooperatif, serta involvement dari setiap anggota dalam mengikuti kegiatan diskusi. Nah, di sini konselor perlu memastikan bahwa mereka memberikan arahan dan juga dukungan yang cukup, yang relevan dalam memfasilitasi proses konseling kelompok, serta memberikan ruangan bagi anggota kelompok untuk berpartisipasi secara aktif dan mengambil peran dalam perubahan pribadi mereka melalui proses belajar satu sama lain, seperti itu. Kita lanjut teman-teman, ini tentang alur konseling kelompok RIBT. Nah, untuk alurnya sendiri di sini ada 6 macam ya. Ada 6 alur. Yang pertama, setiap anggota itu wajib menyajikan masalah saat ini berupa consequences ya, baik secara emosional maupun behavioral. Kita sebut orang atau member yang menyajikan masalah itu kita sebut sebagai presenter gitu ya di hari itu. Lalu yang kedua, dilanjutkan dengan konselor dan anggota lainnya melakukan asesmen untuk menemukan activating event dan pengalaman emosional atau perilaku yang merugikan konsekuens pada presenter. Nah, jadi yang kedua itu kita melakukan asesmen A dan juga C-nya. Barulah yang ketiga, konselor bersama anggota yang lainnya itu membantu presenter untuk fokus pada belief, khususnya untuk menemukan mengidentifikasi irrational belief yang menyebabkan munculnya consequences. Dan langkah yang keempat adalah konselor dan anggota kelompok melakukan dispute dengan penuh semangat dan membantu presenter mempelajari dispute yang efektif sehingga dia bisa tahu bahwasanya irrational belief-nya itu sudah benar-benar tidak dapat meningkatkan kualitas hidupnya sehingga dia bisa meresapi, bisa lebih menyadari, bisa lebih belajar kembali tentang bagaimana menumbangkan irrational belief-nya tersebut. Dan alur yang kelima di sini adalah konselors dan juga anggota kelompok menyarankan tugas-tugas rumah kognitif yang relevan dalam menjaga konseli ini agar tidak muncul kembali irrational belief-nya, dan pekerjaan rumah ini dipilih agar rational belief-nya itu dapat bertumbuh dan berkembang secara lebih baik agar irrational belief-nya itu tidak muncul lagi. Dan yang terakhir, konselor dan juga anggota kelompok lainnya secara teratur memeriksa apakah pekerjaan rumah yang diberikan itu eh, sudah dapat dilaksanakan dengan baik, apakah perlu dimodifikasi, apakah irrational belief-nya itu sudah mulai hilang, apakah ataukah rational belief-nya itu sudah mulai menguat. Nah, seperti itu. Itu adalah fungsi dari konselor dan juga anggota kelompok dalam strategi konseling kelompok RIBT. Nah, berikutnya teman-teman, dalam konseling kelompok RBT, kita juga memiliki strategi berupa metode khusus ya. Ini yang membedakan konseling kelompok RBT dengan konseling kelompok yang lainnya. Yang pertama, konseling kelompok RBT itu ada latihan terstruktur. Latihan terstruktur itu terdiri dari risk taking atau pengambilan risiko, self disclosure, atau shame of taking exercise. Nah, secara teratur. Nah, di sini tuh sebenarnya latihan risk taking, self disclosure dan juga shame of taking exercise itu ditujukan untuk konseli atau member itu dihadapkan atau dikondisikan pada situasi yang tidak nyaman atau situasi yang menantang mereka. Nah, dengan demikian, itu dapat membangkitkan dan mengungkapkan serta mengatasi perasaan yang mungkin tidak dialami atau tidak dibicarakan oleh anggota lain. Yang kedua, biblioterapi tentang RIBT. Nah, ini saya rasa menjadi salah satu keunikan dari konseling kelompok RIBT di mana konseling kelompok RIBT ini menekankan setiap anggota itu harus rajin untuk belajar tentang tulisan-tulisan terkait dengan RIBT. Sehingga mereka benar-benar tahu bagaimana konsep RIBT, kerangka RIBT, dan ketika mereka melaksanakan sesi konseling kelompok, ketika mereka memberikan interaksi atau transaksi dalam proses konseling antara satu member dengan member yang lainnya, dia sudah mengeluarkan tata cara yang sangat RIBT sekali. Dari segi komunikasinya RIBT, cara berpikirnya RIBT, tahu caranya mendesain dispute, tahu bagaimana caranya menangkap dispute orang lain sebagai bahan belajar untuk dirinya sendiri. Nah, oleh karena itulah, karakteristik yang paling membedakan konsen kelompok RIBT ini adalah setiap membernya diminta untuk membaca bacaan-bacaan yang berkaitan dengan konsep RIBT sebagai tugas rumah mereka wajib.
Dan yang terakhir, konseling RBT ini ada pengadaan lokakarya atau seminar di mana ini bertujuan untuk mendorong keterampilan sosial setiap anggota serta memfasilitasi anggota untuk bertemu, bersahabat, berdiskusi dengan orang lain yang sama-sama menggunakan filosofi RIBT. Nah, teman-teman, di sini ada peran konselor ya dalam konseling kelompok RBT, yaitu secara global dia harus aktif dan juga direktif. Ada 4 hal yang paling utama. Yang pertama, menjaga segala sesuatunya tetap teratur sesuai dengan koridor, dengan cara memastikan anggota yang pendiam untuk dapat berbicara, membatasi anggota yang terlalu banyak bicara, contohnya. Dan juga memastikan tiap anggota itu konsisten mengemukakan masalah dan lebih terbuka. Lalu juga ada mendispute irrational belief, walaupun di sini konselor tidak satu-satunya orang yang mendispute, tapi juga memberdayakan, menggunakan dinamika kelompok dan mendorong anggota kelompok yang lain itu untuk berpikir, membantu mengidentifikasi dan membantah irrational belief dari presenter, yang mana presenter itu adalah member dari anggota konseling kelompok yang masalahnya atau problemnya dibahas pada sesi konseling kelompok saat itu. Yang ketiga, konselor perannya dalam konseling RIBT secara setting kelompok yaitu irasionalitas anggota itu dicabut dengan bantuan dan dorongan konseli dan anggota kelompok yang lainnya. Dilakukan secara aktif direktif dan terus-menerus. Dan yang terakhir, peran konselor dalam konseling kelompok RIBT itu melakukan seluruh fungsi RIBT yang biasa dilakukan dalam RIBT individu seperti mengajukan pertanyaan, menyelidiki, mengajar, mendorong, dan memberikan pekerjaan rumah. Jadi setting dalam proses konseling RIBT individual itu bisa juga di merger dalam konseling kelompok RIBT. Nah, teman-teman, ini ada aturan dasar untuk konseling kelompok RIBT. Yang pertama, adanya prinsip kerahasiaan, yaitu seluruh transaksi atau proses komunikasi dalam sesi konseling kelompok antar anggota itu harus dijaga kerahasiaannya. Lalu juga ada di sini bahwasannya, aturan dasarnya adalah membantu sama lain, di mana, sesama anggota itu didorong untuk membantu sama lain selama atau boleh juga di luar sesi kelompok, bersikap kritis dan tidak menyalahkan dan juga harus bersifat kooperatif. Dan yang ketiga adalah kebebasan bersosialisasi di luar sesi. Artinya, dalam konseling kelompok RBT ini tidak melarang ya, setiap member itu berteman satu sama lain walaupun di luar sesi konseling, kayak gitu. Dan juga adanya mendorong perasaan paling tidak nyaman, di mana anggota ini didorong untuk mengungkapkan perasaan yang paling tidak nyaman untuk masalah-masalah yang bersifat serius bagi mereka. Dan mereka itu didorong untuk membuat member lain itu mau mengungkapkan diri. Ketika satu member itu dapat lebih terbuka terhadap masalahnya benar-benar serius, sebenarnya itu memantik, menstimulasi member yang lain itu juga mau agar ikut-ikutan menceritakan secara lebih terbuka masalah-masalah mereka yang secara serius sedang mereka alami. Nah, di sini ada keterbatasan konseling kelompok RBT. Yang pertama, anggota kelompok. Nah, karena terlalu bersemangat dan tidak peduli dapat juga menyesatkan anggota yang lain dalam memberikan arahan atau pandangan yang mungkin saja itu bersifat merugikan. Lalu yang kedua, anggota kelompok dapat memaksakan sudut pandang mereka yang tidak sesuai dan memberikan perspektif dari filosofi hidup mereka sendiri yang tentu saja itu juga tidak akan sesuai karena filosofi hidup kita kan beda-beda ya, satu orang dengan yang orang lainnya. Lalu yang ketiga, ada juga bahwasannya keterbatasannya bahwa anggota yang terbaik dapat membuang-buang waktu untuk hal yang tidak relevan untuk kepentingannya. Jadi yang saya katakan tadi bahwasannya ada member yang sangat pintar, sangat terampil, sudah sangat berpengalaman dalam RBT, justru tidak akan efektif ketika dia harus dimasukkan dalam suatu setting kelompok RBT di mana anggota kelompok yang lainnya itu tidak memiliki kesetaraan dari segi pengalaman dan juga pengetahuan. Lalu yang keempat adalah anggota kelompok juga bisa memborbardir presenter dengan begitu banyak saran yang kuat sehingga dia justru kewalahan, tersinggung, burnout, dan mungkin barangkali akan males untuk datang ke sesi konseling kelompok lagi. Ingat ya, presenter yang saya masukkan di sini adalah anggota kelompok konseling yang pada saat hari itu dibahas permasalahannya atau pada saat hari itu menyajikan masalahnya untuk memperoleh insight konseling kelompok dari member yang lainnya. Oke, yang kelima adalah adanya dispute yang tidak sesuai takaran menjadikan anggota kelompok itu lebih mudah frustasi atau bermusuhan secara satu sama lain sehingga justru menimbulkan hal yang lebih tidak rasional lagi. Nah, oke, demikian teman-teman penjelasan saya tentang strategi konseling kelompok RBT. Setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana gambaran dari
proses konseling kelompok LGBT dan saya akan menjelaskan bagaimana performa dari seorang konselor atau peran dari seorang konselor dalam konseling kelompok LGBT secara implementatifnya. Oke, sekian dari saya. Ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali teman-teman.